macan tutul atau leopard. Usia sangat remaja, jadi usia 1 tahun, karena dia sering sekali melintas di area ini. Oh, serem banget. Mas, berarti macannya selalu melintasi area ini? Iya, Selalu? selalu. Selamat pagi Kipro Liker Action. Nah, pagi-pagi udah seger banget abis mandi ya, Mi? Iya. Mandi. Agak flu gitu sih. Aisyah. Mungkin karena beradaptasi Udara kali ya, ya udara. kan? Nah. Dari panas ke dingin banget. Di belakang kita nih sudah ada pos Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Nah, buat kamu semua, yuk sekalian kita jalan yuk ngobrol. Nah, terus ada, nah ini yang penting nih, jam pendakian lekal turun, jam 7 pendakian awal dibuka, jam 5 sore sudah tutup, oke? Nih, Cemoro Kandang, kota pendakian Cemoro Kandang selama pandemi dibatasi 350 pendaki per hari. Nah, kadang-kadang kan mikir, wah bagaimana kita tahu, kita kan lagi di kota ini. Oke, biar gampang kita langsung ketemu orangnya, biar kamu bisa langsung kontak sama doi. Nah, kita akan nanya-nanya nih gimana prosesnya untuk perizinan di sini ya. Langsung ke sini, Mas. Halo Mas, selamat pagi. Pagi. Kita sudah sama Mas Budi nih. Nih, jadi kalau sudah datang, kita bisa langsung ke sini untuk registrasi, Mas. Ini untuk pendaki, kalau mau menaik Gunung Lawu via Cemoro Kandang, apa yang harus kita lakukan untuk registrasi? Jadi melakukan registrasi pendanaan semua anggota Ya. anggota. Jadi ini ada formulir seperti ini. Jadi ditulis Ya. dari kepala suku, anggota, berdasarkan Ya. lengkap, dia alamat, telepon. Ini ada Berapa hari? ya berapa hari pertama pendakian, jadi naik tanggal berapa, Ya. jam berapa, turun juga Dan beli juga berarti ya. Setelah ini, Mi, boleh tanya-tanya harganya, Mi? Gue biar tulis-tulis dulu. Untuk harganya berapa ya per orang kalau di sana? ya untuk tiket masuk pendakian itu per harinya itu 20.000 aja per orangnya. Itu maksudnya berlaku dalam satu hari. Oh, jadi malam 20.000 per orangnya. enggak kemarin sih, tergantung misal pendaki melakukan pendakian mengambil durasi 3 hari ya Sama harganya. Murah juga ya. Terus kalau misalkan untuk mendaki ke Gunung Lawu itu kira-kira berapa jam? delapan nanti kan kembali ke Orangnya masing-masing. Mau. Udah ditulis. Sebetulnya udah nih. Oke, Mas, ini udah datanya. Habis itu, oh ini tiketnya. Oke. Kita berlima. Berlima. Oke. Ini pegang ini. Bisa dilihat tuh. Tiket masuk Wana Wisata Puncak Lawu tuh, atau Cemoro Kandang per orang 20.000. Lihat. Udah Kak. Nah, setelah ini, Mas, oke, kita sudah registrasi. Nah, baiknya nih, Mas, kalau dari Mas Budi sendiri, jam pendakian yang ideal itu jam berapa? Start pendakian? ya pagi ya. Paginya tuh jam berapa? Pagi antara kalau mulai dibuka jam 7 Oh, jam 7. sampai jam 9 itu waktu yang sangat ideal. Karena udah nyampe sana bisa sunsetan. Iya betul. Ini masih 8 jam, kalau start dari itu pagi,
perjalanan nyampe sampai Argo Dalam menjelang senja. Jadi Pas banget sunset. Nggak kuat, udah ngebayangin banget. Kita udah nggak sabar nih. Nah, setelah kalian semua registrasi, bayar registrasi, terus kalian bayar retribusi di sini, kalian bisa regroup di depan musola Al Ikhlas ini bersama teman-teman, ngobrol-ngobrol bagaimana perencanaan perjalanannya. Nah, misalkan belum sarapan pun jangan khawatir, karena di depan warung masih buka. Ya. Kebetulan ya kita belum sarapan, jadi kita sarapan dulu ya. Oke, habis sarapan baru kita akan regroup di sini untuk melakukan start pendakian di Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Guys, kita mulai jalan. Let's go. Yeay, kita excited banget nih. Kita akan mendapatkan hal yang bahagia yang menarik di atas. Oke, kita sudah mulai menanjak di Gunung Lawu via Cemoro Kandang tepat jam 10:06. Wah, satu. Jadi caranya Mas Budi tuh memang kalau kita jalan pertama tuh ini disarankan jalannya pelan-pelan karena kan paru-paru mulai buka tuh. Terus Jangan langsung rush gitu ya. ya, terus ada beberapa yang dibilang tuh bisa dibilang hal yang nggak temenan lah sama pendaki ya. Buang sampah, vandalisme, sama kecepatan. Kita akan menikmati perjalanan dari base camp sampai ke pos 1 yang kira-kira akan ditempuh indikator kita 1 jam perjalanan. Seperti apa sih kondisi hutannya dan trek yang akan kamu lalui buat di jalur Cemoro Kandang dari base camp pos 1? Ini dia. Bisa. Ini baru berapa menit doang, guys. Lihat tuh perbedaan antara yang expert dan yang cukup. Dia nggak pakai tongkat kayak gini. Gue masih ginian, guys. Leonel juara abis. Tuh sama dia punya tas gede banget. Ini rumah Joglo yang dibikin sama Keraton Solo. Biasanya kalau misalkan mereka lagi kesini, ini tempat singgahnya ya. Tempat singgah. Nah, cuma sekarang dibuka untuk umum. Jadi pendaki yang mau istirahat bisa di situ. Boleh beli minyak juga loh di sini katanya. Tapi hampir kebanyakan dibuat kebiasaan untuk ini ritual biasanya. Oh, Kayak berdoa atau Ya orang apa ya prihatin seperti
itu bermalam. Ini jalur kita kemana ini? Ke sana. Oh, kita tetap lurus. Nah, ini nih biasanya yang dilakukan sama pendaki tuh. Ada kayak plastik apa segala macam itu untuk menandakan bahwa ini memang jalurnya gitu. Bisa diikat-ikat plastik atau diikat apa tali atau kain gitu. Nah, itu membantu buat saudara-saudara pendaki kita yang lain untuk mengetahui bahwa itu memang benar jalurnya. Apalagi kalau udah di atas tuh banyak banget percabangan-percabangan gitu di jalur. Ada yang cabang kemana-mana. Nah, biar orientasinya tetap pas sesuai dengan rencana, maka bisa teman-teman membantu seperti itu. Dan dari pos jaga juga banyak yang memberikan sign-sign seperti itu, tanda ke puncak atau ini ke sini, ini ke sini. Nah, buat kita tugasnya selain kita mendaki dengan nyaman, bersih, aman, kita juga harus menjaga itu semua. Jangan tiba-tiba pelangnya ke sana dibelokin ke sebelah sana. Wow, waduh. Kamu nakal kamu ya. Mohon maaf, kenapa Anda ngos-ngosan? Apa tuh? Ini ada pohon. Pohon ini ada buahnya namanya buah tikus. Tikus pakai F, tikus. Nah, dia memakan peran penting dalam ekosistem yang ada di hutan. Kalau dijelasin bahwa dia tuh kandungan airnya baik, terus hampir semua binatang makan. Kalau kita Apa? Burung, primata gitu. emang kita binatang. Mas Budi cukup senyum aja nih. Menjawab pertanyaanmu cukup senyum aja. Kan boleh aja haus. Kepepet. Ke sini deh. Kalau kepepet boleh. Dia semacam primata. Dim. Ada yang kangen tuh. Baru juga ditinggal bentar. Asik. Hey guys. Semangat bosku. Nah, buat kamu di saat pendakian, di awal-awal sebelum pos 1, itu jalannya masih seperti ini, ditemani dengan suara-suara tongeret, terus ada jalur-jalur seperti ini. Nah, ini nih kayak biasanya dipakai untuk mempersingkat. Tapi kita lebih rekomen kamu lewat jalur yang ini aja. Jalur normalnya aja lah. Jadi kayak aku ya kan. Mohon maaf nih kayak bisa pasang status sih. Apa? Ini udah nggak ada sinyal. Ya, nih. Aku baru mau ngeposting. Oh my god. Gimana orang tahu aku lagi naik gunung tahu? Tahu lah nanti, tenang aja, tahu lah. Nah, dari bentuk antar turun juga orang tahu. Jadi Ismi nanya, orang gimana tahu? Nanti ya, nanti kita akan lihat before afternya ya. Kira-kira orang akan nggak ya? No, bisa tuh. Bisa, ada sinyal. Tapi bawa tower sendiri. Ini informasi banget nih buat teman-teman yang lagi mendaki terus kehilangan arah, terus nggak ada kompas, handphone mati apa segala macem. Kita bisa lihat dari alam. Contohnya pakai pohon ini. Nah, kita dilihat dari lumutnya. Kalau misalnya lumutnya banyakan tumbuh terus subur di sebelah kanan atau kiri, pokoknya itu berarti menandakan itu adalah barat. Matahari terbit di. Gue nanya matahari terbit di. Matahari terbit dari. Nih. Lagi ngabur. Timur ke barat. Ya, Terbit di mana? timur ke barat. Makanya pas kenapa dia lebih ini, jadi dia terkena sinar matahari lebih banyak ketimbang yang sebelah sini. Jadi pas matahari udah panasnya tidak terlalu panas, baru dia kena sini. Jadi sini lumutnya lebih berkembang. Logikanya. Tapi biasanya kalau jalur pendakian sudah jelas semua. Ngapain nih? Lagi mau posting dulu, mumpung ada sinyal di sini guys.
yang lainnya. Oh, ini ada jalur lagi nih. Nih kanan. Ini jalur yang kemana ya? Jalur persingkat itu. Potong untuk situ. Oh, ini jalur yang singkat, cuman kita jalur yang normal aja. Jadi ke arah sini. Let's go, semangat. Dia lari guys. Pusatnya di sini nggak ada. Ya udah masuk dulu ke tas ya kan. Setelah menanjak dengan kecepatan yang normal, ini 26 menit, kita sudah bisa menemukan sebuah tempat yang agak luas untuk mungkin teman-teman bisa merenggangkan otot-otot. Nah, seperti ini dilihat nih, ini kan ada jalur-jalur ya Mas ya? Ya, ada jalur perlapangan. Nah, satu tuh, makanya dikasih marka-marka seperti itu, arah yang betul. Tapi disarankan mungkin kalau pendakian 1 jam atau 2 jam bisa istirahat dulu, terus dicek timnya. Dari tempat yang agak luas di situ, kita maju sekitar ya 10-20 meter, itu akan ada persimpangan. Nah, seperti ini. Nah, sebelah kanan dan kiri. Jalur ini sama-sama jalur. Nah, bedanya yang sebelah kiri bisa mempersikat kamu untuk waktunya nggak, ya mempersikat efisiennya lebih lumayan lah ya. Nah, ini bisa menjadi opsional buat kamu semua di saat mendaki Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Action. Action. Pro hiker, action. Timur barat. Oke, buat kamu yang mendaki sebelum pos 1, kamu masih bisa menemukan sumber air di sebelah sini. Yuk, sini. Jadi air yang sangat murni, belum terkontaminasi. Jadi dari mata air langsung dari atas. Coba ya, coba. Tuh, bisa dilihat di sini. Ini mata air langsung dari atas. Berarti yang di toilet juga bisa diminum. Bisa. Itu langsung jadi air yang Aku coba minum kan? Aku takut juga. original. Minum aja. Aku sih aku udah nanti kamu minum ya. Coba cobain kan. Bismillahirrahmanirrahim. Seger lagi. Rasanya ada manis-manisnya gitu gimana? Enak.
murni banget. Seger. Iya. Thank you. Air sini tuh mungkin dibanding lebih murni karena pernah dicek pH-nya Oh, pH-nya. lebih halus. Iya. Blangkone di blangkone. Orang aku blangkon iki. Agak modern sedikit. Jadi kesaktian agak hilang karena nggak pakai belangkon. Kita lanjut bentar lagi pas 1 insya Allah. Come on. Wow, ini lebih nanjak lagi, coba deh lihat. Wah. Coba kita harus tarik nafas dulu. Lumayan guys. Iya lah. Berikutnya di sini ada persimpangan. Nah, persimpangan ini sebelum melalui jalur itu coba dilihat-lihat dulu. Seperti ini rupanya, wah ini nih ada sign-nya nih, ada tulisan, berarti jalurnya yang sebelah sini. Nah yang tadi yang kita ambil jalur kiri, yang ke kanan nanti keluarnya di bawah situ. Oh. Gitu. Tapi nggak semua jalur yang persimpangan itu akan keluar di satu jalur yang sama. Makanya disarankan lebih baik melalui jalur yang normal. Ayo, oke. Semangat, 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 semangat. Masih ada, oke? Oke. Oke. Naik terus guys. Naik terus guys. Sini sini. Nah, Aku nggak tahu ini apa. ini arpe gunung nih. Tuh. Enak ya? Ini boleh dimakan ya. Tadi kalau udah yang hitam tuh ya. Tunggu dong, bareng-bareng dong. Tuh. Kayak gini. Vitamin C-nya itu sangat tinggi. Jadi Tuh Bapak, mas. Aku lagi flu nih, Mas. bagus banget karena vitamin C-nya katanya bagus. Oh. jeruk sama mangga ya. Jadi dikatakan kalah jauh dengan vitamin C-nya dia. Mas, cobain dulu mas. Asam. Ya, agak asam ya. Itu mungkin masih kurang mateng. Kalau yang mateng warnanya hampir merah kehitaman. Ini try.
misalkan kamu jalan di gunung-gunung daerah Jawa Timur atau perbatasan Jawa Timur sama Jawa Tengah Jogja, nah dia tuh punya tempat yang khas. Nah biasanya tuh begini nih. Jadi udah di punggungan tuh langsung kelihatan di sebelah sana punggungan seberang. Terus pohon-pohonnya begini. Terus habis itu anginnya alhamdulillah tuh sejuk gitu, sepoi-sepoi. Jadi masing-masing daerah tuh punya keunikan masing-masing. Di Jawa Barat beda, ke arah timur juga beda. Tapi yang pasti indahnya surga Indonesia yang tersembunyi. Kotoran macan. Pengil tuh anaknya yang aku sering pantau itu. Jadi dilihat dari size. Nah ini. Kita berkesempatan emas sekali di pendakian kali ini. Kita melihat ada kotoran macan tutul atau leopard. Tapi menurut Mas Budi ini yang mana Mas? Nah ini masih usia sangat remaja, jadi usia 1 tahun. Karena dia sering sekali melintas di area ini. Oh, sering banget. Mas, berarti macannya selalu melintasi area ini? Iya. Selalu? Selalu. Selalu melintas. Cuma dia istilahnya ketika ramai pendaki dia enggak. Ketika betul-betul free sepi itu dia baru melintas. Makanya disarankan mendaki itu saat matahari masih bersinar. Jadi lo makanya begini nih. Nih, begini nih, kayak digayutin ke atas. Nah. Pro hiker. Action. Tuh, guanya pas kejeblus. Akan mencapai pos 1 di depan nih. Semangat. Nah. Kreasi seperti ini, kreasi yang dibuat macan. Wow. Scratch. Kreasi itu dia menandai area teritori. Berbentuk garukan. Jadi garukan ini garukan kakinya dia. Wih, Size-nya dari size kotoran tadi memang menandakan bahwasanya dia masih kecil. Nah, ukurannya kan segini. Kalau yang besar nggak segini, lebih besar lagi. Nah ini dia menggaruk dari arah sini ke sini, makanya sisa-sisa ini di sini. Selain itu, selain menggaruk dia menandai dengan ini marking, urin marking. Jadi itu istilahnya urin marking itu bukan tanpa ini. Jadi dia meninggalkan seperti pesan.
Wah, ini teritori kekuasaannya dia. Ini teritori saya. Ini perkiraan berapa jam yang lalu apa berapa hari yang Kalau lalu? ini belum lama ini. Belum lama. Belum lama. Mungkin pagi tadi atau malam tadi. Karena masih sangat baru. Itu perkiraan jalannya ke sana apa ke bawah? Jadi posisi menggaruk itu biasanya ini kaki belakang ini. Oh. Jadi dia menghadap ke sana, kakinya belakang kan gini. Oh. Nah, dia mengarah ke sana. Dia datangnya dari sini. Trekkers, kita udah sampai di pos 1 Taman Sari Bawah 2167. Ini pos 1-nya bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada tulisan stop vandalisme, larang coret-coret. Ya. Nah, jadi kita lihat ke dalam pos 1 yuk. Dulu yang membangun Pak Dewan Jati. Wow. Dewan Jati. Yang membangun pos ini. Dulu dia Di sini bisa dipakai untuk istirahat pendaki. Misalkan mau tidur-tidur mau duduk terus ini juga bisa bikin perapian. Nah, mungkin buat teman-teman yang lain misalkan memang di pos itu disarankan kalau udah ketemu tempat kayak gini bukan berarti kamu bikin tenda di dalam sini ya. Jangan. Kecuali saya enggak juga. Yuk kita istirahat dulu yuk. Ngomong dulu. Oh. Setelah perjalanan dari bawah sampai pos 1 dengan Sekarang udah jam speed yang cukup yang normal ya, standar lah ya, standar bukan cepat tapi standar 1 jam 14 menit 36 detik kita. Itu sudah dipotong istirahat ya, jadi 1 jam 14 menit. Sekarang kita akan merenggang kaki 10 menit ya mas? Ya. 10 menit merenggangan kaki, mungkin minum-minum cantik. mimi cantik. Aku mau cari sinyal. Isi. Gak ada sinyal tak. Sampai di atas pembicaraan dia apa sih? Tapi yang pasti sih kita happy, safety, and Ini mau beli ini doang settingannya kayaknya salah deh. Soalnya tadi aku kayak gak enak gitu menjadi. Oh, jadi sebenarnya ini kan fungsinya baik itu nih. Dia tuh buat membagi beban. Jadi kalau pas kanan maju, kaki kiri maju. Oh jadi ada aturannya. Jadi kayak tek. Nah ini kan dia ada kayak pairnya tuh, deng gitu kan. Jadi pas dia pair, dia tahan terus naik gitu loh. Ya. Sistematisnya begitu. Nah terus ini kan ada open, ada lock gitu. Itu pasti pegangnya gini ya. Iya. Nah, mungkin baiknya enaknya tuh gini. Ini saran ya, dari bawah terus ditekan baru dipet. Jadi dia grab gitu. Nah terus kalau posisinya ke bawah ini kan kita kan ototnya ada otot pasti gitu. Kalau gini nanti kan kurang nyaman kan. Yang enak tuh jadi siku gitu loh. Makanya kita kalau olahraga kan dilatih tricepsnya. Jadi ntar tricep itu yang gerak nih. Kalau gini kan nggak siku. Jadi ini jadi arm yang kena. Nah terus enaknya juga begini tuh. Misalkan kayak Oh kalau jauh. Iya nggak? Bisa tarik begini. Kalau misalkan dia cuman gitu bisa. Nah lihat tuh. Ya kan ininya nahan tuh. Cedera ya. Iyalah hindari. Ini tarik bawah. Set. Terus di setting nih. Ini open. Coba setting. Buka. Lebih berdiri. Kayak setting buat. Jadi jauh. Naik. Turun. Up. Ya. Pas kan tuh? Nah, coba sekarang. Ya. Masih itu ya, berarti open lagi ya.
Nah, oke. Coba. Ya kan? Jadi resepnya yang ini. Ini harus tetap lurus gitu. Iya. Nih. Bu, ini, maaf ya. Si ini kalau bisa jangan begitu. Ya, jadi dia harus segitu. Jadi dia ada teknik kayak gitu. Si ini mengarah kepada si orang jalan kemana. Kalau dia jalan saja, lu kayak udah tep gitu. Itu lebih baik sih. Tapi kalau misalnya yang udah biasa begitu ya nggak apa-apa, terserah. Tapi sarannya sih untuk lebih nyaman sih, si dia mengarah. Jangan terus ininya begitu. Ini harus tetap. Mungkin memang kesabaran dalam perjalanan akan mempengaruhi juga. Karena biasanya, gue pengen cepet, jadi ya udah emang harus udah sistematis. Nah, bagusnya juga dia napasnya udah dapat gitu. Biasanya kalau orang bilang tuh ada yang namanya second wind. Second wind tuh misalkan udah lari, nanti kan kadang-kadang di sini kan suka ada rasa tuh, gimana gitu. Nanti dia dihilang. Udah terus aja, itu nggak akan habis. Paling ntar rada gimana tuh di areal bawah. Gitu. Cobain dulu dong. Dari bawah. Naik. Maaf. Tekan. Nah, hap. Ya. Gini ya. Coba. Harus seperti ini. Nah. Ini jaga nih. Baiknya gini. Coba. Ya kan? Nah, harus itu kan. Loh. Mohon maaf. Mau kemana? Itu teman saya bukan ya. Saya mau ikut ke sana. Masnya. Kagak ngeliat gue. Nah, itu. Enggak, Mas. Nanya doang. Sini, enak aja. Mau ditinggalin karirnya. Kali mau dibawain kan? Salah juga. Semoga tipsnya berguna buat kamu semua ya, tracker. Iya, thank you banget itu. Alah, gue juga diajarin sama senior gua. Iya, kan Lu juga aku gua lebih sama. junior banget. Hikers, sekarang jam 11.53 kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 di Gunung Lawu via Comoro Kandang. Estimasi perjalanan 1 jam, jadi kira-kira kita sampai sana jam 1. Kalau mungkin kalau langkah lebih cepat bisa jam 1 kurang 10 lah. Tapi kita kan Katanya trekkingnya lebih terjal gitu. Menurut yang kita lihat di bagian informasi memang treknya jadi agak menanjak. Tapi kita ya slow aja. Semangat! Pro hiker. Action!
Kipro Hiker. Action! Kita udah nyampe di pos 3. Pos 2. Kekip. Aku udah mikir pasti. Mohon maaf guys. Kipro Hiker. Action! Kita udah nyampe Oke, di maafkan pos, yang tadi ya. Kita ganti yang ini. pos 2 Ya. guys. Ya, Maaf. Pos 2. Ini karena kecapean jadi agak begini. Wih, kita akan memberikan tips-tips dalam perjalanan. Iya, contohnya adalah sepatu harus bagus kayak gini nih. Jangan kayak gitu dong. Kita bikin TikTok lagi nih. Ogah. Tapi udah dapat satu konten kita tadi TikTok di sana ya nggak? Lumayan nih. Ya, oke dah. Pokoknya ditunggu nih. Kipro ini Hiker juga akan ada akun channelnya TikTok, gue tungguin aja, ya kan? Bahaya gue main-main sama lu nih di rumah. Kita ngomongin sepatu nih. Oh iya sepatu, yes. Ngomongin sepatu, gue lempar Modelnya lagi. bagus kan? Wow. Untung gue mulus nih. Nah, kenapa? Untung gue mulus. Amin. Amin, gue amin sih. Ya amin lah, bagus dong. Oh yes. Nah, kalau kita ngomongin sepatu gitu ya, sepatu tuh ada yang Kan ceritain model gimana sih? nggak cocok Oh ngomong. nggak masuk. Jadi Yaudah, sepatu gimana? ada yang memang tinggi, boots gitu, di atas mata kaki. Ada yang nih punya gue sama Ismi itu pas semata kaki, punya gue tuh di atas mata kaki. Berarti ini yang lebih besar. Ada juga yang pendek. Sebenarnya selera masing-masing ya. Dan juga Kalau cewek dan cowok beda nggak sih? tergantung selera sama kebutuhan. Nah, kalau misalkan yang pendek itu biasanya dipakainya tuh buat misalkan lu trek lurus terus jalan gitu, trekking terus hiking yang memang di trek lurus itu memang pas banget. Tapi kalau buat nanjak direkomendasikan tuh yang lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena kalau kita berjalan itu menanjak itu kan kita meminimalisasi apa yang terjadi gitu ya. Kayak contohnya misalkan anggapnya kaki lu ke Engkol gitu ya? nah itu coy. Kalau udah begitu kan jalan lurus aja kayak apalagi kita lagi mendaki gitu itu Siapa kan. lagi yang mau ini kan kalau misalnya udah cedera? Iya, siapa juga. Kali lo mau berniat baik hati kan kalau misalkan gue terjadi apa-apa lo nggak mau bantuin gue nih? Bantuin lah. Ngapain? Tolong. Ajar. Tuh jatuh handphone gua kan. Lu rusuh banget. Ya nggak apa-apa kan jatuhnya ke sana. Ya bukan jadi ke temen. sepatunya seperti itu. Sama dalam jalan juga bukan hanya sepatu aja. Nah di dalam tuh biasanya ditambahin alas kaki lagi. Jadi di dalam sini kan ada sol. Nah bisa ditambahin dijual di pasaran tuh ada yang kayak gel gitu untuk bisa lebih ada apa ya? Lebih ada Gue ada tuh di situ. dia nggak support kita Oh enggak. ya. Jadi lu bilang aja tuh. Nggak apa-apa nanti gel. kutit. Ya. Oh iya. Itu Mohon maaf Biar- ada yang mau endorse sepatu buat kita. Cie. biar alasnya tuh tumpuannya tuh lebih enak. Emang ada promonya ada di sini. Yang ini yang Iya. ya yang endorse boleh banget tuh. Boleh banget ditunggu Boleh yang banget. endorse. Boleh banget ada Sama- sepatu, sama ini nih. ada ini juga. Ada nih. juga yang bilang tuh orang pakai sendal gunung gitu ya. Mungkin sebenarnya sendal gunung tuh nggak ada yang namanya sendal gunung kalau menurut gue ya. Karena kalau gue baca-baca itu memang itu sendalnya diciptakan kayak gitu, cuman dipakai sama anak gunung maka dibilang itu sendal gunung. Terus kayaknya dari sini juga ya. Nah dari bunga sepatunya juga ada fungsinya gitu cuy. Bunga ini namanya bunga sepatu. Ini di bawah sini ada namanya bunga sepatu. Nah yang kayak begini-gini tuh yang kayak tanda kerucut gitu itu sebenarnya fungsinya yang bawahnya tuh buat kayak ceklekin lu di batu gitu loh. Karena dengan berat beban kita itu ditekan batu itu tuh jadi kayak gitu loh cuy. Gitu. Jadi beda-beda fungsinya. Ada yang wah ini sepatunya bagus ini tapi rupanya dia tinggi tapi untuk di lumpur. Nah pas dipakai buat mendaki ya bukan tempatnya. Gitu. Sama buat jalan bukan hanya sepatu yaitu cara jalan cuy. Oh cara jalannya juga ya. Cara jalan. Kalau jalannya contoh. paling gas nih. Hah? Kayak model gitu nggak boleh. Oh nih. Lo temen gue kan kurang aja lo. Ya ini gue di sini ngomong kayak gitu. Punya aja. Mi. Parah banget gue. Ini lo parah lo. Oh parah lo. Burung juga nggak ngeliatin lu Mi. Semut juga kabur. Kan berasa gitu kan jalan-jalan naik gunung bukan berarti harus kayak laki banget kan. Tetap kan cewek. Lu laki banget sih. Masa ya? Udah dandan gini loh. Lu udah laki Udah banget. pakai makeup gini. Enggak lu di Kurang ajar emang. Parah. Nih kayak napas lu lihat yang pas pertama kali lu tadi jalan. Nah, kenapa? Kan abis pelan-pelan lu kan sempat lari tuh. Iya, iya. Terus Lu lu nggak berhenti boleh. kan? Terus lu berhenti kan? Iya, iya. Enak gak?
nggak enak sih. Iya kan? Jadi kayak tenaga lu tuh harusnya bisa konstan gitu, tapi karena di nge-push harusnya lu bisa tenang jalannya, malah jadi ngap-ngapan gitu. Jadi harus tahu porsi napas kita tuh semana. Nah, dibantu sama olahraga yang teratur tuh lebih bagus lagi. Kan dibilang tarik napas ada yang 1/20, ada yang 1/5. Nah, gue 1/3. Soalnya gue tuh orangnya itu apa namanya nggak sabaran gitu loh. Jadi kayak pengen cepet-cepet. Jangan pikir aneh-aneh cepet. Nah, gue ngeliatin lu dong. Oh, oke. Iya pengennya cepet-cepet gitu. Oke. Jadi kamu sabar pelan-pelan aja, sabar ya. Iya. Kayak Harus melatih kesabaran gitu. 1/3. Jadi kayak 1/3 tuh sekali napas, misalnya napas kanan 1, 2, 3. Nah, gue buang tuh. Tuh 1, 2, 3. Nah, gue tarik lagi. Nah, kalau udah ketemu ritme itu akan enak jalannya. Tapi lu bayangin kalau misalnya lu jalan kayak nah, makin lama kan makin banyak napas yang keluar. Nah, semakin banyak napas yang keluar, maka oksigen di otak itu akan kurang. Jadinya ngampuk. Ada lagi hal yang harus kita perhatikan dalam perjalanan. Apa tuh? One for all for one. Udah. Datang berlima, pulang berlima. Ya, Berarti kalau misalkan aku kenapa-napa, Eh, ditungguin. sebisa mungkin di jalur even kita sudah ada guide yang berpengalaman, terus kita teman di belakang, kita harus selalu ya ada yang namanya yang di depan tuh leader, paling belakang tuh sweeper. Nah, tengah-tengah tuh jembatan. Nah, tengah-tengah tuh harus memastikan bahwa yang depan kelihatan, yang belakang juga kelihatan. Kalau nggak kelihatan pun yang belakang dan depan pasti terdengar, dan itu tugasnya dia. Nah, yang lebih baik lagi adalah yang paling capek taruhnya paling depan, karena biasanya itu psikis. Karena orang yang di paling belakang tuh psikisnya adalah gue nih yang paling Cupu misalnya. iya, itu psikisnya. Kalau dia taruh depan, maka dia seperti akan dikasih sebuah kepercayaan untuk mindset doang. Iya, mindset untuk dia bisa jalan depan. Jadi jangan pernah meninggalkan temen, yang pasti sih harus selalu bareng-bareng. Dan kita juga harus jujur. Misalkan cuy, saya lu udah terus bisa nggak? Bisa. Padahal sebenarnya itu udah maksa banget cuy. Karena oke, bisa baik sama temen, tapi setelah itu mungkin lu jadinya nggak baik, malah jadi temen lu tuh yang akan ngurusin lu, sedangkan kita segrup tuh pengennya happy. Jadi, Kalau misalkan gue lagi sakit pinggang, apa lo akan micitin gue? Katanya gue jujur gue lagi sakit pinggang. Gitu kan. Kalau teman ya pakai ini. Tapi beneran ada juga kan sempat kejadian Ya, katanya. ada, ya. Ya apa namanya kemarin Yang temennya rupanya ditinggal karena apa? Ada hal-hal yang sangat sepele yang biasa terjadi, yang kita sering dengar adalah gue duluan ya. Ya. Gue duluan, nanti lu belakangan ya. Gue duluan, nanti lu belakangan. Udah, gue muncak dulu deh. Kalau enggak, udah lu tunggu di sini aja, gue kesana. Lu pikir di mall, bos? Ya nggak sih? Iya. Karena kita juga nggak tahu teman kita kadang kayak gimana. Dan kalau bareng-bareng tuh akan serasa lebih indah cuy. Karena perjalanan kita dimulai dengan semangat rame-rame yang yuk kita akan gembira bareng-bareng. Yes. Bukan sendiri-sendiri. Betul. Jadi banyak banget faktor yang mempengaruhi dalam perjalanan. Selain gear yang kita pakai, terus juga cara kita jalan, dan juga ada fisik kita, dan juga attitude kita. It's not about the altitude. It's all about the attitude. Like what? Attitude, kelakuan. Oh emang gimana kalau? Iya, kelakuan. Jadi kayak kita tok permisi di rumah orang yang sopan-sopan. Karena kalau kita sopan sama suatu, maka suatu juga akan baik sama kita. Sama kayak kita lah, kita baik sama orang juga baik. Kayak, wih baik sama gue, kita bisa 2 kali baik sama dia. Sama kayak alam juga gitu. Kalau misalnya kalian punya tips yang baru, yang bagus buat kita juga, langsung di komen ya. Iya. Kasih tau kita nih kak, ini yang bagus juga nih. Kali aja kan bisa ada info-info lagi, apalagi buat aku yang newbie banget nih naik gunung. Ya buat kita selalu belajar lah ya. Yes. Iya, harus selalu belajar. Dan semoga kita bisa hiking bareng. Yoi. Ditunggu di mana? Cipro hiker, Action! Everest. Amin.
hiker. Action! Kita mau lanjut ke pos 3. Pos 3, tapi sebelum pos 3 kita akan ke pos bayangan dulu. Mana ada pos bayangan? Ada pos 2 bayangan, baru habis itu ke pos 3, baru ke pos 4, cantik. Oh iya, ada. Iya. Mohon maaf saya nggak tahu. Saya newbie. Alasan banget ya. Ya udah, let's go. Itu gue dikasih tahu barusan. Oh, dasar. Nah, perjalanan nanti yang kita tempuh katanya sama seperti dari pos 1 ke pos 2, jadi lebih landai, cuman memang jaraknya lebih Jauh ya? panjang. Iya, tapi di jalannya tuh pemandangannya indah banget. Serius. Cepetan sunset, cepetan. Gak bisa baik ngomong. Ayo let's go, semangat. Kita laikan, action. Sebenarnya ada tips juga nih buat teman-teman kiprol hiker. Langkahnya tuh sebisa mungkin pendek-pendek. Kalau mata pasti orang pengennya langsung, oh ini jauh nggak? Oke, segini. Ambil tengahnya ke posisi yang kaki sebelumnya. Naik lagi, tahan, lihat yang mana ya. Sini tinggi, sini lebih rendah, sini, wah ini bagaimana nih, ini susah, ini, tangan bisa berguna juga, pegang, ini jadi kayak trekking pole, Nah, jadi meminimalisasi beban yang kita bawa, juga membantu untuk melindungi otot-otot kita. Di depan kita ada jalak lawu. Tuh. Mana, Bang? Udah ke depan lagi. Tuh dia tuh. Hai. Itu. Oh, itu dia. Ini sebelah kanan gue ini jurang Pangarip-Arip ya. Oh sebelah ini sebelah kiri. Ini. Sebelah kiri layar kaca kalian tuh jurang Pangarip-Arip. Jadi kita berjalannya di punggungan, melipir kita. Nah. Wow. Masukkan tuh suara angin tuh. Nah, ini yang biasa dikangenin.
Buat kamu semua jangan lupa di subscribe ya, Kipro Hiker. Banyak banget informasi bermanfaat buat kamu yang ingin mendaki gunung dan tips-tips yang baik. Kipro Hiker, action, Everest! Masih jalan melipir, ketemu dengan kabut yang turun dari atas. Kita akan perjalanan, semoga kita selalu bersahabat sama kita ya. Amin ya Allah, amin. Bentar, aku mau ngeposting karena di sini ada sinyal guys. Bentar. Kamu duluan. Bentar. Betapa Tadi gua udah skin tadi. sabar hatiku. Oh beneran ada sinyal. Bentar. Banyak tahu yang komen aku tadi posting soalnya. Si hari yang komen postingan dia loh. Maju kau, hilang sinyal kau, ha? Hilang sinyal kau. Halo. Halo. Gimana baru jalan ya? Baru jalan. Iya, Jalan sekarang. baru jalan. Berapa dari Kesian? Siang loh. Santai. Santai. 11. Kita Yang kemarin ya. kita tim slow. Banget bagus. Harus ke Argo dalam. Iya. Duluan. Oh ini YouTube-nya apa nih namanya? YouTube-nya Kipro Hiker. Kipro Hiker Action. Terima kasih ya Tuhan. Guys, ternyata aku baru tahu bukan hanya mantan aja yang ada bayangan, pos juga ada bayangan. Nah kalau ada pos gini, disarankan adalah coba duduk sedikit, carriernya bisa dikendorin, tapi mungkin lebih baik nggak usah dilepas, karena kalau lepas tuh badannya yang tadi udah adaptasi itu langsung keluar. Teman ini tips aja ya, saran aja. Terus kakinya dilurusin, lurusinnya lurus gitu, jangan ditekuk. Untuk melancarkan peredaran Darah. Emang udah sinyal apa dari tadi? Ada dong. Di jalan ribut mulu sinyal. Ada kok. Di atas katanya nggak ada sinyal. Iya. Sinyal hati ada kan? Kipro Hikers. Sudah cukup istirahat kita 10 menit. Tapi ini gue serius ini, serius. Nanti gue pengen tanya sama lu setelah turun apa yang kita dapat masing-masing. Maksudnya dapat pasti orang-orang beda tuh dapatnya. Oke. Oke? Let's go. Kipro Hiker. Action. Action.
Kita udah bisa ngeliat Edelweiss dari sini. Nih, Edelweiss. Nah, itu Edelweiss. Kita udah bisa melihat Edelweiss dari ketinggian sini. Mana? Ini. Itu Edelweiss. Oh. Ya. Kita bisa melihat Edelweiss dari sini. Mungkin di atas kita bisa melihat lagi. Ya. Bunga yang Nggak boleh dipetik. Hah? Bunga abadi. Iya, dan nggak boleh dipetik kan? Iya. Kita sudah sampai di pos 3. Kita kedinginan, guys. Kok mengerikan kamu ya? Kok jadi agak gimana gitu? Lihat embunnya gila, baik banget kan? Kabut, embun. Jadi buat kamu Kabut. yang mendaki di jalur Cemoro Kandang, Gunung Lawu. Nah, ini dari pos 2 ke pos 3 itu memang trek yang paling Panjang. makanya tadi itu kita ketemu namanya pos 2 Bayangan. Iya. Ya enggak? Karena Nah. panjang banget. Ya, nah makanya karena treknya ini panjang, jadi kalian harus benar-benar memanfaatkan manajemen perjalanan yang betul. Seperti berangkatnya jam berapa, jadi dikira-kira dari sini sampai sini berapa lama, dari sini sampai sini berapa lama. Iya. Nah, sekarang jam 16, 70 ya? 16 ya, kita akan mengisi energi dulu. Ya, kita Ya. masak-masak dulu. Kita masak-masak dulu, kita isi energi, baru kita cabut ke pos 4. Tapi kita saranin sama kamu semua, lebih baik kamu itu Lebih pagi ya? Iya, kalau nggak lebih pagi kamu bisa beli makanan di bawah, terus kamu bisa makan di pos 2 atau kamu bisa makan di pos 2 Bayangan. Jadi pas jalan di sini udah Iya, makanya gue udah bilang, lo bangun dari pagi. Jam 6 gue udah bangun, Sumpah. gila-gila lo. Sumpah. Gue susah banget. Ini play victim Parah banget. emang, parah. Oke, sekarang kita masak dulu ya. Oke deh. Ini dia. Hiker, Action! kita masak. Lapar guys. Di pos 3 ini kamu bisa mendirikan tenda, ada salah satu tempat yang lapang di sebelah sini. Nah, kamu bisa dirindum di sini, terus di situ ada apa? lantai 2. Ada seng. Seng itu bisa kamu bikin untuk jadi kayak api unggun tapi nggak usah besar. Jadi apinya itu di atas seng, biar apa? Biar baranya tuh tetap terjaga panas, gitu loh. Nah, kalau nggak kamu bisa diriin fly di sini terus masak di tempat sini seperti yang akan kita lakukan. Atau di sebelah sana ada pos bisa untuk meselonjorkan kaki dan ada mata air juga di situ. Yes. Kalau misalkan mau Nah, buang bisa air minum kecil aja. juga bisa di sebelah sana. Jadi pokoknya di sini kayak one stop shopping. Alright. Kamu ngapain? Masak. Ya udah masak. Mana masak? Masak apa? Sayur. Sayur apa? Sayur semua. Ya udah, yuk masak aja dong. Kacau nih orang. Gue pengen lurusin malah ditabrak kameranya. Oke, ini Kiprol Hikers jam segini kita ada di pos 3. Karena mungkin speed kita yang harusnya bisa lebih ya. Tapi karena kita terus santai banget. Tapi nggak apa-apa, perjalanan itu yang pasti yang harus dinikmati ya nggak? Nah, kita di pos 3 ini akan makan.
Kita ada rendang, ada sop ala Ismi, sama ada nasi putih. Jadi ini untuk mengganti energi kita yang tadi sudah terbuang waktu kita lagi perjalanan. Kita akan berangkat lagi. Jadi habis selesai makan kita akan sampah kita kumpulin di satu trash bag. Kita akan packing baru kita cus ke pos 4. Karena kita akan bikin campnya di pos 4. Oke. Oke, sekarang udah lapar jadi makan dulu ya. Kok marah gitu sih? Karena kita belum makan dari pagi tahu. Hah? Ngorong. Pagi udah. Pagi doang, siang nggak makan loh, ya kan? Ih, parah ya, Wak. Siang nggak makan, siang? Dia kalau siang ditawarin makan nggak mau. Sekarang bilang kagak dikasih makan siang. Emang lu. Play Karena kan victim, banyak lu. banget tahu kegiatannya. Ya udah kita makan dulu ya. Oke, Oke. keep roll hiker. Action. Udah Belum lapar. makan soalnya. Guys, ini tempat-tempatnya mana yang mau aku ini? Ambil Apa ambil sendiri aja? sendiri aja. Diambilin aja bang. Itunya muternya susah bang. Nasi lagi, Cak, yang di situ, Cak. Ini.